Selamat malam, Mbak Lata. Selamat malam Pak Hutapea, Bapak Islam atau Kristen? Kristen Protestan. Oke, ada yang mau ditanya Pak? Ini tadi saya masih penasaran masalah, tadi saya dengar masalah karisma kan? Karisma? Bukan, nggak ada masalah karisma Pak. Jadi? Krisma. Iya krisma ya. Kan itu harus krisma tadi bilang kan? Betul Pak. Jadi kalau kita tidak krisma, apakah kita tidak sah jadi Kristen? Bapak sah-sah aja jadi Kristen, tapi Bapak tidak menerima yang namanya pengurapan Roh Kudus itu, yang adalah materai atau jaminan bagian dari seluruh keselamatan kita. Gitu. Kalau permandian itu bukan bukan materai apa? Apa? Kalau baptisan itu Roma 6 ayat 3 sampai 4, Pak. Melalui baptisan itu adalah kita disatukan dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Jadi Jana Suci Yohanes Kristus Tomos menjelaskan dalam Yohanes 3 bahwa air baptisan itu adalah tempat penguburan manusia lama kita dan tempat rahim kelahiran kita. Jadi ibarat kata kita ini menjadi, bukan ibarat lagi, di dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa kita ini sebagai ciptaan baru Tuhan Yesus. Ketika kita dibaptis, artinya kita menjadi ciptaan baru Yesus, dan melalui sakramen krisma kita menerima Roh Kudus. Kalau kita bisa lihat sama seperti Adam yang dibentuk dari tanah, lalu ditiupkan Allah dengan rohnya, lalu disuruh makan. Nah itulah sakramen baptisan, krisma, dan ekaristi atau perjamuan kudus. Jadi pertama kali kita diciptakan melalui sakramen baptisan, sakramen krisma kita diberikan hidup melalui Roh Kudus, sakramen ekaristi atau perjamuan kudus lah kita diberikan makanan rohani. Seperti itu. Jadi berbeda krisma dengan baptisan. Kalau krisma dengan CD? Saya tidak tahu CD. CD itu seperti apa saya kurang tahu karena saya tidak mengerti CD itu. Karena sejak semula ajaran kekristenan itu ya dari Katolik maupun dari Ortodok ya sakramen itu krisma, bukan CD. Seperti itu. CD ya. Jadi bisa dibilang kita yang Protestan ini kalau tidak krisma kurang sah gitulah jadi sebagai pengikut Yesus. Kita tidak mengatakan kurang sah, namun Bapak tidak menerima pengurapan dari Roh Kudus itu seperti yang diajarkan Yesus. Gitu. Karena ajaran Yesus ini kan diteruskan para rasul melalui gerejanya, itulah yang kita terima. Ya kalau kita sebagai murid Kristus, ya kita melakukan apa yang diperintahkan guru kita tanpa berusaha mengubah ajaran dari guru kita. Seperti itu Bapak. Baptis kita dikatekisasi, artinya kita dijadikan murid melalui katekisasi. Setelah kita dijadikan murid, baru kita dibaptis. Baptis kan kalau di kita itu kan permandian itu baptis. Nah, kalau sudah dewasa kita katekisasi, setelah itu kan berapa bulan kita sudah pembelajaran ya. Habis itu baru kita CD. Oke. Ya. Artinya dimaterai. Oke. Oh, dimaterainya melalui CD? Ya. Itu kayak diminyaki gitu nggak, Pak? Enggak. Oh, karena sakramen krisma itu, Pak, diminyaki. Kita diurapi. Makanya namanya krisma. Kata Kristus, karena dia diurapi. Kristen itu karena mengikuti yang diurapi tadi. Krisma itulah proses pengurapan itu. Jadi kita yang menjadi pengikut Kristus, kita juga diurapi melalui sakramen. Yang saya tahu bahasa krisma ini kan Katolik, yang saya tahu ya. Karena kalau kita lihat dari teks aslinya di dalam Alkitab, ya krisma itu ya itu pengurapan tadi. Itu sakramennya pengurapan tadi. Yang diurapi namanya Kristus. Yang mengikutinya namanya Kristianos atau Kristen. Gitu.
Jadi dari kata pengurapan atau krisma itulah ada yang namanya Kristus dan Kristian atau Kristen. Begitu Bapak. Iya, iya, iya. Hmm. Ada lagi yang mau Oke. ditanyakan Pak? Nah, itu aja maksud saya tadi kan, karena yang saya tahu Protestan namanya Protestan itu kan tidak menjalani krisma Iya. kan. Ya itu tadi karena akibat pecahnya atau skisma Luther dari gereja Katolik kan gitu. Jadi sehingga Bapak Martin Luther ini mungkin dia tidak melakukan yang seperti yang diajarkan para rasul gitu. Mungkin gara-gara Karena saya dengar tadi pembicaraan ibu tadi itu toh, ibu yang siapa tadi itu, yang dari Kalimantan itu. ya, Jadi saya berpikir, berarti kami Protestan itu tidak bisa dibilang kurang sah sebagai Kristen karena tidak menjalani krisma. Gitu. ya harusnya di Krisma sih Pak. Karena itu ajarannya para rasul turun temurun. Ya nggak apa-apa. Ya walau sekarang akhirnya tahu, kenapa kita tidak melakukannya sekarang? Kalau sebelumnya tidak tahu, ya itu karena ketidaktahuan gitu. Ya, itu tadi yang bilang ibu tadi itu toh, di gereja kita kan tidak melakukan itu, ya kan? Kita harus paling tidak pergi ke Ortodok atau ke Katolik. Betul. Ya, Karena memang terus, itu ajaran. lagi terus saya tanya tadi di Merauke juga kan, sebenarnya kan saya kan di gini ya, Pak. Merauke. Sebenarnya kan gini ya Pak ya. Kalau kita mengasihi Kristus, maka kita harus mengikuti apa perintah Kristus kan gitu, tanpa memandang apapun gerejanya, apapun latar belakang orang yang memberitahukan ini kan gitu Pak. Karena kasih Kristus lah sehingga kita taat gitu. Yang kita pandang itu Kristus Pak. Janganlah pandang saya gereja ini, saya gereja itu. Ya kalau kayak gitu terus gimana kita mau menjadi murid Yesus yang satu kelas itu loh. Gitu. Ya kan? Gitu. Ya itu yang saya bilang tadi, karena di Protestan hampir semua lah itu tidak melakukan krisma. Iya, mungkin itu karena ketidaktahuannya, Pak. Seperti itu. Kenapa ada karunia berbahasa roh atau glossolalia, the gift of tongue, karunia berbahasa lidah? Itu salah terjemahannya. Ya, karunia berbahasa lidah, bukan berbahasa roh. Kalau ngomong roh halus. Ya, itulah sebabnya kenapa rasul ini dikasih karunia itu. Sebab apa? Belum ada IF. Di zamannya rasul belum ada tempat les IF sayang. Jadi dia belum bisa menginjili ke Inggris. Ya, karena belum tahu bahasa lain. Belum ada kucel, ya kan? Ada berapa bahasa itu? Belum ada kumon. Belum ada Oxford, BBC, entah apalah itu tempat les itu ya kan? Nah, itu oleh sebab belum ada lah tempat kursus bahasa lain, makanya dikasih itu karunia berbahasa lidah gitu. Belum ada juga YouTube, ada Kak UK, kau tonton lah itu. Agak tahu apa leremu. Shalom Kak. Aku mau nanya dong. Bang Tisu, Islam atau Kristen? Kristen Kak, Kristen. Silakan. Itu yang ada di Wahyu ya Kak, yang tentang perkawinan anak domba. Wahyu berapa itu ya, yang tentang perkawinan anak domba? Abang yang nunjukkan ayatnya, nanti ku jelasin. Iya, bentar ya Kak. Wahyu 19 ayat berapa itu ya? Aduh, aku lupa ya. Wahyu 19. Oh, ini ayat 7 ya, ayat 7. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, itu yang maksudnya perkawinan anak domba itu apa, Kak? Siapa? Menyatunya anak domba itu kan Yohanes 1 ayat 28 itu adalah Kristus. Jadi perkawinan anak domba itu adalah menyatunya Kristus Yesus dengan gerejanya yang adalah tubuh dari Kristus itu. Sebab Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Jadi perjamuan kawin anak domba itu adalah sorga. Itu, dimana kita manunggal dengan Allah.
gitu. Oh iya, soalnya kan kemarin katanya kata yang sebelah itu Yesus kawin katanya kak itu. Iya. Iya. Memang dia menikahi kita semua. Makanya kita menjadi pengantin, Oh pengantin. mempelai wanitanya. Jadi kalau abang baca di Matius dikatakan, oh kerajaan sorga adalah seumpama mempelai laki-laki yang akan memboyong atau akan membawa 5 gadis bijaksana itu. Pernah baca? Oh pernah kak. Pernah. Perumpamaan 5 gadis bijaksana dengan gadis bodoh. Nah, Oh, gadis bijaksana itulah gereja. oh, Dan Kristus Yesus itu adalah pengantin prianya. Gitu. Jadi hal kerajaan sorga itu yaitu kita menyatu atau kita dibawa oleh Kristus dalam kemuliaan Sang Bapa. oh ya oke. Ya oke. Itu aja kak. Makasih penjelasannya kak. Kak Ya, Agatha. Tuhan berkati. Ya Tuhan berkati juga kak. Shalom. Salam. Iya kan kita dibawa ke sorga dalam kemuliaan Sang Bapa gitu. Asumsi cocokologi, biarin lah. Ini kan iman kami. Suka-suka kami lah. Kenapa? Kok sibuk? Mau asumsi mau enggak, itu urusan kami. Kok kau gerah? Jangan suka iri sama iman orang, ya kan? Mungkin mau login kak. Oh iya mungkin nih ya. Naik aja Rasman. Mau kalian bilang apapun tentang iman kami, ya ini iman kami. Halo kak, salam. Salam bang. Ada message penting. Halo kak, salam, selamat pagi. Halo. Ada WhatsApp masuk. Ya, kakak, sorry terputus tadi. Ya. Saya mau tanya kak Agatha mau tanya saja mengenai bahasa roh, bahasa lidah roh ini. Apakah memang dalam Alkitab memang ada? Apakah bahasa roh itu boleh dilakukan orang-orang yang percaya atau adakah perlu di dalam kita mengatakan perlu ada diterangkan apa maksud dalam bahasa roh itu? Oke. Jadi Kita maksud buka ayat bagi kakak Alkitab ya apa bang. Oke. Jadi Oke, Kak. bahasa roh Oke, itu boleh. ada. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2. Oke. Saya mute dulu ya, agak berisik ya. Kisah Para Rasul 2 ayat ke-5. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Jadi ini orang Yahudi, terus dia dikatakan tinggal di Yerusalem dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Berarti ada orang-orang Yahudi yang keluar dari bangsa Israel dan dia menetap di bangsa lain gitu ya. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing, orang-orang tadi ya, mendengar orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang dimaksud di sini adalah para rasul, itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ya. Jadi saat itu di Yerusalem ada orang Arab, ada orang Mesir, ada orang Roma, Pontus, Pamfilia, dan yang lain-lain. Itu tinggal di sana. Mereka berbahasa dengan bahasa bangsa mereka. Tapi rasul-rasul itu mereka dengar menggunakan bahasa mereka. Jadi bahasa roh atau glossolalia, the gift of tongue, karunia berbahasa lidah, itu diberikan Roh Kudus kepada para rasul supaya mereka bisa menginjili di bangsa-bangsa lain dengan berbagai bahasa. Jadi bahasa roh atau
bahasa lidah ya, sebenarnya ini salah penerjemahnya. Bahasa lidah yang dimaksud itu adalah kemampuan yang didapatkan oleh Roh Kudus karena pemberian dari Roh Kudus, ya, kemampuan berbahasa roh, kemampuan berbahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus, supaya Rasul Petrus ini udah bisa ngomong aca-aca heni, ya kan? Supaya Rasul Thomas ini udah bisa bicara seperti itu, aca-aca heni, karena dia ke India. Dan juga udah diberikan kemampuan berbahasa Itali oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus saat itu sudah berbicara dengan bahasa numero uno, ya Santos, ye numero, Giuliano, udah kayak gitu bahasanya, cuy. Nah, Rasul Petrus juga udah ngomong ahlan wasalan, assalamualaikum, itu, ya kan? Nah itu bahasa roh itu adalah bahasa lidah, bahasa asing, gitu, paham ya? Nah, jadi kalau di dalam iman Kristen, adakah karunia berbahasa roh atau berbahasa lidah? Ada. Itulah gereja yang mula-mula yang menggunakan bahasa itu. Itu, Bang. Oke, Kak. Nah, jadi Kak, kalau sekarang ini Kak, bagaimana Kak? Kalau sekarang ini udah ada yang namanya tempat les UC, udah ada IF. Orang kalau mau penginjilan ke Inggris dia udah bisa les bahasa Inggris. Kalau dulu Rasul kan belum ada tuh tempat kursus, belum ada Kumon, belum ada Ospod, belum ada Bintang Pelajar, belum ada itu, belum ada Nurul Fikri. Paham, Kak, paham. Jadi bahasa roh itu atau bahasa lidah sebenarnya itu salah menerjemahkannya. Itu adalah glosolalia, itu adalah karunia berbahasa lidah. Jadi itu sekarang ini masih ada nggak, Bun? Semua orang sudah bisa berbahasa asing. Jadi karunia itu, pemberian dari Roh Kudus itu tidak lagi diterapkan kepada kita karena kita ini sudah menginjili, tidak bisa menerjemahkan dalam berbagai bahasa kecuali abang ke Sentinel. Nah, kalau abang ke Pulau Sentinel boleh lah itu. Mungkin Roh Kudus nanti akan menerjemahkan bahasa. Oke, Kak. Paham sudah, Pak. Oke, Kak. Itu saja. Baik, Terima kasih Kak. Salam Pak. Semoga Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati pelayan Kakak. Amin Kak. Bye. Hai. Itu ya. Nah, zaman sekarang ini menggunakan Google Translate gitu ya. Uni juga bisa ya penginjilan ke Jepang. Arigato. Jadi Uni Riva nanti udah bisa itu. Selamat pagi gitu. Bukan. Konnichiwa. Udah bisa gitu.